Kini saatnya kita melihat sudah berapa jauh pengerjaan proyek stasiun MRT Lebak Bulus. Sejauh penglihatan saya, belum ada bentuk pembangunan stasiun MRT yang signifikan. Yang ada hanyalah pembongkaran area stadion dan peninggian level area pembangunan. Pak Dodi, apa kabar? Kabar baik, Pak. Wiki Berita 1. Pak, boleh cerita sedikit sudah sejauh mana pembangunan depo MRT yang ada di Lebak Bulus ini? Sekarang kita lagi tahap timbunan, mengerjakan timbunan sebagai fondasinya untuk rel. Jadi di depo ini ada proses pembangunan relnya di sini. Jadi di depo ini ada sekitar 20-an building ada di sini. Building yang paling tinggi itu ada 5 lantai di sebelah sana. Ya. Dan sini workshopnya yang paling besar ada di sini. Nanti workshop office-nya ada di sini. Oke. Tapi sekarang lagi proses perubuhan stadionnya. Oke. Nanti kalau tempat workshopnya itu digunakan untuk apa, Pak? Workshop itu untuk maintenance keretanya. Jadi tempat kumpulnya kereta yang dari Bundaran HI yang ada di CP 106 Ya. sampai dengan CP 01 nanti kumpulnya ada di sini. Keretanya full, deponya ada di sini. Oke, untuk Gitu. maintenance-nya juga nanti akan dilakukan di sini ya? Di depo maintenance. Baik, nanti kemudian yang di sebelah sana juga akan ada kantor MRT-nya? Kantor MRT-nya. Oke. Iya. Kalau di area sini adalah depo untuk kereta MRT. Kalau untuk stasiunnya di sebelah mana tuh, Pak? Stasiunnya persis ada di depan sebelah utara Oke, kita sebelah sana berdiri. ya? Iya. Stasiunnya di sana ada 2 lantai ya. Ya. Sekarang lagi tahap pekerjaannya bore pile. Tetap Bore pile progresnya itu ada apa? bore pile. Proses apa? Bore pile itu kita mengebor tanah dengan kedalaman, kalau dari desain kita di sini kedalamannya 30 sampai 40 meter, range-nya 30 sampai 40 meter dengan diameter 1,2 meter kita bor ke dalam. Sekarang lagi tahap pengeboran seperti itu, nanti dilanjutkan fondasi dan pier-nya ke atas. Oke, berarti ini adalah project elevated lah ya. Ya, kalau kemudian elevated, kita bandingkan dengan stasiun MRT yang ada di Bundaran Hotel Indonesia lebih ke underground. Ya. Kalau kita coba bandingkan, sebetulnya proyek yang di Lebak Bulus ini challenge-nya lebih di mana sih, Pak? Kalau challenge-nya kalau di Lebak Bulus ini sebenarnya kita mendesain bangunan piadak. Piadak itu bangunan di atas ya, di atas. Jadi ada pondasi, ada pier, terus ada pier head, baru di atas relnya. Beda dengan di sana karena nanti kita di sini menggunakan launching girder. Jadi launching girder itu mentransport box girder dari kita mulai pabrikasi di sana. Jadi box di antara pier-pier seperti ini akan disambung oleh box girder. Challenging-nya salah satunya di sana. Terus kalau di depo sendiri kita ada bangunan yang 5 lantai. 5 lantai kita akan bangun, kita mulai akhir Oktober kita mulai bikin bore pile yang ada di sana. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, masalah sosialisasi ke masyarakat ini juga jadi satu hal yang cukup challenging juga untuk di area sini ya. Iya, iya. Seperti apa kemudian dari Bapak ataupun juga mungkin dari pihak MRT memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan proyek yang lagi dibangun? Iya. Kita dari TWJO ya di 101 untuk sosialisasi yang hubungannya nanti berkontak langsung dengan masyarakat. Iya. Biasanya kita mengundang kepala RT-nya, kepala lurahnya untuk berkomunikasi setelah mendapatkan advice dari mereka. Oke. Kita membuat suatu undangan untuk menyebar ke RT, ke warga-warga. Biasanya kita kumpul di kelurahan, mensosialisasikan bahwa di sini akan kita bangun depo dengan spesifikasi seperti ini. Oke. Nah, itu biasanya yang mengelola kelurahan. Tapi kadang-kala kita tidak memungkinkan door to door juga karena ada beberapa masyarakat kita perlu pendekatannya langsung ke masyarakatnya. Nantinya, area Lebak Bulus ini akan dijadikan sebagai lokasi perawatan dan tempat berkumpulnya kereta. Karena proyek ini memerlukan ketersediaan lahan yang cukup luas, maka Stadion Sepak Bola Lebak Bulus pun harus diruntuhkan. Ya, pemirsa, di area seluas kurang lebih 1 hektar ini akan dibangun tempat workshop ataupun area maintenance untuk kereta-kereta MRT yang melayani penumpang
dari rute stasiun Lebak Bulus hingga rute Bundaran Hotel Indonesia. Dan sebagaimana Anda tahu, area kurang lebih 1 hektar ini sebelum diruntuhkan dan kemudian juga dibangun untuk proyek MRT adalah Stadion Sepak Bola Lebak Bulus yang tentu saja digunakan untuk berbagai macam kompetisi sepak bola. Hilir mudiknya kendaraan berat untuk keperluan pembangunan proyek mengharuskan terjadinya pengalihan fungsi lahan dan rekayasa lalu lintas. Ini terjadi di sekitar area Jalan Pasar Jumat yang terletak persis di depan proyek pembangunan stasiun MRT Lebak Bulus. Ya, pemirsa, jalan yang ada di belakang saya ini dulunya adalah bagian dari terminal bus Lebak Bulus. Namun karena keperluan dari pembangunan proyek stasiun dan juga depo kereta api MRT, akhirnya bagian dari terminal bus Lebak Bulus ini dirubah dan dijadikan jalan raya untuk lalu lalangnya kendaraan. Sementara area tengah dari Jalan Raya Pasar Jumat ini kemudian digunakan ataupun diblok, ditutup untuk keperluan pembangunan stasiun MRT Lebak Bulus. Terdapat beragam opini dari masyarakat Jakarta terkait pembangunan proyek MRT ini. Berikut beberapa di antaranya. Harapan Mas sendiri dengan pembangunan proyek MRT ini seperti apa? Harapan saya cepat selesai, lalu biar Jakarta ini provinsi tercinta bisa lancar, terutama jam-jam kerja bisa terurai kemacetannya. Walaupun saya tinggalnya nggak di Jakarta, tapi saya benar-benar berharap MRT ini berjalan sesuai dengan rencana sih. Kalau bisa kan rencananya akhir 2016 itu udah selesai. Saya harap cepat selesai deh, karena kalau MRT selesai, macet juga kayaknya bakal lebih cepat terurai. Proses pembangunan proyek MRT ini sedikit banyak mengganggu nggak sih Pak untuk Bapak yang sering menggunakan jalan di area ini? Iya, merasa terganggu memang. Cuman bagi saya maklum, karena tidak hanya saya, tapi pengguna jalan yang lain juga merasa terganggu. Cuman ya sekarang menjadi-jadi gitu, macamnya itu gitu lah. Iya. Wah, semoga pembangunan proyek MRT ini cepat selesai dan masyarakat pun dapat segera menikmati manfaatnya.